Mau kenal dengan kucing Likoy? Pasti pada mau nih Kak, soalnya di komen itu banyak banget Kak pertanyaannya. Kucing Miko itu apa gitu? Kalau Devon Rex mungkin pada banyak yang pengen juga penasarannya kayak, kok namanya keren banget gitu ya. Apalagi kan Ya, kalau Likoy betul. dari foto sendiri itu kayak kayak seperti kalau misalnya Kak Dharma ungkapkan waktu sebelumnya tuh seperti tikus gitu ya. Seperti Terus serigala kayak ya. Seperti serigala ya werewolf. seperti tikus, seperti serigala, seperti monkey. Nah, saya ngasih tahu dulu prestasi dari Likoy kita. Nih, Wow. yang per iya, yang pertama dia kalau di ring adult dia the best adult pada saat itu, kemudian Gede the best banget male, Kak ini ya. kemudian ini kemarin ya baru kemarin juga kita dapat juga ya. Oh, Wow, ini pialanya the banyak banget best junior, teman-teman. kemudian The best junior, the best adult. ya betul, kemudian the best apa saya. Wah, pokoknya kemarin pada saat cat show kita dapat eh, banyak deh kemarin ya kalau untuk yang kucing Laiko ya. Nih dia, nih Wah, sangat ini membanggakan sih. keren Nah, banget. yang mana wujudnya? Yang mana wujudnya? Gimana wujudnya? Pada penasaran banget nih. Iya, Gimana kita sih hadirkan. jadi ya Nah, ini teman-teman dia. kita sambut nih Rico. Iya, Dia ini dia dia tuh kucing kayak Laikoy. kayak sping juga ya kayak sping tapi apa namanya bulunya tuh dikit gitu nanggung gitu kan. Aduh, kalau kalau dibilang sama dengan Sping, kalau yang secara kasat mata sekilas sih iya, tapi padahal kalau sudah dilihat dengan seksama, kucing Liko ini adalah lebih mirip dengan kucing domestik ternyata. Oke, lebih mirip pas sama domestik ya kak ya. Iya, betul. Saya coba minta anaknya. Ya. Oke, dia Jadi suka kucing werewolf Leko ya. ini sebetulnya adalah mutasi genetik dari kucing domestik yang kehilangan undercoat. Oh, Iya, yang menarik. kehilangan undercoat. Jadi dia kehilangan undercoat sehingga kucing Leko ini memang harus dipelihara harus dipelihara di indoor. Jadi tidak bisa dipelihara di luar karena dia tidak bisa bertahan dengan panasnya matahari dan dinginnya cuaca di luar. Oke. Halo Mama Vina Panduwinata, terima kasih sudah mau hadir. Wah, ini Ibunda Vina nih juga sering banget nih dukung Radian Pet and Care ya, Kak ya. Iya betul. Nah ini saya perkenalkan kitten Laikoi pertama yang lahir di Indonesia. Wow. Hai, Iya, namanya siapa nih Kak? Kalau kita boleh adalah tahu nih. satu-satunya eh yang Devanya naikin aja mas. Itu di situ Laiko aja. Nah, ini kucing Laiko yang pertama kali lahir di Indonesia. Jadi satu-satunya yang berhasil baru ya. Semoga yang lain nanti juga berhasil. Ini di Marco Ketri lahir Laikoi pertama dan kita kemarin lahir 4 ekor ya. 4 ekor ya Kak ya. Iya betul 4 ekor. Nah, itu Dan saat pasangannya ini harus ekor juga. terima kasih Mama Ina, terima kasih. Ya, gimana Kak? Sukses. Nah, untuk Likaya sendiri nih Kak kan sudah memiliki anak ya Kak ya. Apakah Hmm? untuk Liko harus juga dengan Liko untuk perkawinannya itu atau gimana? Kalau untuk kucing likoy wajib dengan kucing likoy. Jadi kita tidak pernah mix breed dengan kucing yang lain. Dan untuk persiapan sendiri sama. Jadi kita harus pastikan dia bebas dari parasit dulu. Kemudian kita juga maintenance obat cacingnya, maintenance vaksinnya. Kita juga cek golongan darahnya sehingga nanti kitten yang akan dilahirkan dengan kondisi yang prima. Dan saat ini
eh, kita juga sedang menunggu kelahiran lagi kucing Liko yang lain karena sudah ada dua yang Wow, hamil lagi. selamat. Selamat ke Dharma. Makin Iya. amin. Indonesia adalah Liquid yang dari Marco Putri. Amin 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 amin. Amin. Nah, yang tadi tuh umurnya berapa tuh, Kak? Kalau Liquid sendiri kan size-nya kayaknya dia agak kurus ya. Untuk tampilan fisiknya nggak segendut kucing-kucing lain. Apakah dia akan bisa lebih gendut lagi, Kak? Atau maksimalnya segitu gitu, Kak? Kalau kucing Likoy sebenarnya sama seperti kucing domestik. Jadi kucing domestik kan dia tidak memiliki bodi yang tebal besar gitu. Betul. Jadi ya sesuai dengan kucing domestik yang biasanya keliaran. Dan Kayak memang kucing. sejatinya kucing Likoy ini adalah memang mutasi genetik dari kucing domestik. Oke, jadi nggak beda jauh ya, Kak ya. Betul, Apakah cara betul. perawatannya juga sama gitu, Kak? Kan dia kan apa namanya, si bulunya ini lebih tipis ya. Apakah Iya, betul. perawatannya seperti Rex yang 3 bulan sekali baru dimandikan atau bagaimana tuh, Kak? Bisa nggak? Kalau untuk Likoy sama dengan Devon Rex, jadi tidak boleh sesering mungkin dimandikan. Dan pada saat cat show pun bahkan diharapkan bukan sebelum cat show terus mandi, itu tidak malah. Jadi kita biasanya mandiinnya 2 minggu 3 minggu sebelum cat show agar pada saat cat show itu bulunya tetap terasa kasar gitu. Karena Oh, jadi profil yang dibutuhkan adalah bulunya yang kasar itu tadi. oke, malah saat cat show itu bulunya yang dilihat ya, Kak ya. Iya, Kasarnya bulunya memang itu ya. betul. Nih, seperti ini bulunya. Tuh, kasar. Oh, oke. Apakah itu gampang rontok, Kak, kalau misalnya bulunya seperti itu? Oh, tidak sih. Atau tidak? Ini tidak sih, tidak gampang rontok. Jadi bulunya tuh seperti bulu manusia ya, kasar gitu. Tuh, dan mukanya Iya. memiliki topeng. Ih, lucu banget ya. Ada yang komen nih, Kak, kucingnya lucu banget, keren banget kucingnya Kak Dharma. Ya ampun. Alhamdulillah. Kedua cek ya, Ciracas dan apa satu lagi aku lupa. Dicondet. Condet, Ciracas dan Condet, aku sampai hafal. Ciracas ya, Iya. oh ya, Condet. Dan ada berita baik banget dari Marco Catering. Ternyata untuk di salah satu asosiasi kucing Denver kucing Likoynya punya Marco Catering ini adalah kucing dengan poin tertinggi di dunia. Oh, wow, di dunia bukan di Indonesia lagi Iya, ya, Kak. di Poin dunia. tertinggi di dunia. Betul. Wow. Untuk kucing ras Likoy ini poinnya poin tertinggi di dunia. Poin tertinggi di dunia, ya ampun. Nah, gimana caranya Betul. Kak Dharma tuh, berarti kan induk yang paling awal ini itu harus paling bagus ya, Kak ya? Apakah nunggunya lama seperti Devorex yang sampai 3 tahun untuk mendatangkannya atau gimana tuh, Kak? Nah, Apakah kebetulan selama itu ya? kalau yang untuk Likoy ini memang belum anakan sendiri yang kita ikutkan cat Oke. show karena anakan sendiri ini baru baru yang ini nih yang baru umur 2 bulan ini hampir 3 bulan ya, Iya. sudah mau 3 bulan ini paling sebentar lagi kita mulai ikutkan show di tahun depan sih yang ini. Oh, Nah, kalau untuk yang sekarang masih ibu-ibunya tuh memang masih impor lah dari luar. Jadi kita treatment sedemikian rupa karena pada saat masuk itu mereka kehilangan banyak bulunya, hampir botak semuanya karena adaptasi. Kemudian ada beberapa yang bermasalah dengan pernapasan juga pada saat itu. oke. Iya, saya adopsi 9 dari luar, itu yang bertahan di sini tidak bertahan di karantina itu 3 ekor. Jadi yang 3 ekor dan 9 iya, ya, Kak? betul. Jadi tinggal 7 di sini kemarin dan sekarang sudah ada tambahan 4 ekor. Jadi sudah ada 11 ekor di kita di sini. Sebentar lagi 2 lagi akan melahirkan. Semoga lancar ya, mohon doanya. Amin, amin. Semoga lancar dan juga meramaikan ya dunia perkucingan di Indonesia ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk kucing Liko ini, kalau menurut asalnya sama dengan kucing Devon Rex, yaitu dari Amerika. Oke. Bedanya adalah kalau kucing Devon Rex tadi adalah kucing dengan ras tertua. Kalau kucing Liko ini ras termuda karena baru ditemukan di tahun 2010.
Oh, masih baru banget ya kayak masih 12 Iya, tahun yang betul. lalu Salah ya satu Kak? ras termuda di dunia. Jadi baru tahun 2010 ini ditemukan dari mutasi genetik yang masih terus distabilkan hingga saat ini. Masih terus diperbaiki lagi ya Kak Betul, ya. betul, betul. Karena kan adaptasi itu juga lumayan susah berarti ya kayak kalau misalnya 3 gugur dari 9 kucing itu ya Kak. Iya, betul, betul. Adaptasinya memang cukup memerlukan ekstra perhatian lah. Karena beruntung saya sendiri punya klinik hewan yang bisa fokus kepada mereka. Jadi di Oke. Catering kita ini ada stay 2 dokter hewan yang selalu standby untuk kontrol kesehatannya mereka. Oke. Nah, berarti dari Lekoy sendiri ini challenging-nya itu apa tuh Kak saat perpindahannya? Apakah suhunya, apakah makanannya, atau karena kebiasaan-kebiasaan mereka di tempat yang lama nih Kak? Kalau untuk kucing Likoy sendiri, ini tantangan paling utama itu untuk masalah pernapasan sih. Eh, Oh, oke. jadi hampir semua saya sudah adopsi dari 3 catering di luar. Itu hampir sama rata-rata itu pada saat masuk Indonesia mereka punya punya ini ya, punya tantangan di adaptasi pernapasan. Jadi eh, yang tidak bertahan di karantina pun juga pada saat itu karena tidak bertahan di eh, adaptasi pernapasan sih. Tapi kalau untuk makanan dia gampang karena sejatinya kan dia dari kucing domestik. Jadi untuk makanan, untuk sifat dan lain-lain itu termasuk gampang. Oke, berarti yang challenging ini pernapasan dari kucing itu sendiri ya kak ya. Iya, betul. Halo Kak Vibi. Terima kasih. Halo, keren keren. Nah, dia ada yang ingin nih kak tips buat Catri baru kak katanya. Apakah ada tips and triknya nih dari Kak Marco Catri, dari Kak Dharma sendiri? Ada tipsnya nggak nih kak untuk buat Catri baru gitu? Baik, baik. Untuk teman-teman yang ingin membangun Catri, sebetulnya tentukan dulu visi misi dari Catri-nya apa dulu. Jadi baru dari visi misinya itu bisa menentukan kucing ras apa yang sangat cocok untuk kita kembangkan. Dan kita juga harus menyesuaikan juga dari lingkungan. Kemudian kita juga harus melihat juga kebutuhan-kebutuhan kucing ras yang akan kita pilih karena tiap kucing ini memiliki kebutuhan yang berbeda. Contoh kucing Devon Rex kemudian Liko ini kan dia people oriented, jadi sedekat mungkin dengan manusia. Jadi kita tidak bisa memiliki tempat yang jauh uh, berbatasan dengan mereka. Contoh kalau kita melihara kucing Bengal, kita harus memiliki space yang cukup. Jadi visi misinya dulu ditentukan, baru kita memilih kucing ras apa yang cocok untuk kita kembangkan. Kemudian yang kedua, baru setelah itu kita dari sudah menentukan kucing ras apa yang cocok dengan kita dan sesuai dengan visi misi, baru kita pilih dari mana kucing yang akan kita adopsi. Pilih Oke. dari yang memiliki reputasi baik, kemudian memiliki prestasi baik, kemudian yang ketiga yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan hewan yang baik. Dari situ biasanya kualitas kucing yang akan kita dapat pasti akan bagus. Itu saja sih Kak. Iya. Oke, boleh dicatat. Dan setelah yang ketiga, setelah sudah diadopsi, jangan lupa untuk ke dokter hewan. Ya, untuk ke dokter hewan. Itu yang paling penting ya kak ya. Iya betul, cek semua dulu. Jadi biar pada saat kita memelihara itu maintenance-nya gampang gitu ya. Jadi pada saat kita ke dokter hewan kita juga bisa konsultasi tentang perawatan, kemudian bagaimana merawat yang benar, vaksin yang tepat, dan semua kebutuhannya itu kita bisa konsultasikan kepada dokter hewan. Jangan ke dokter hewan pada saat sakit saja. Oke, nah itu mungkin coach yang baik ya, jangan ke dokter hewan saat sakit aja ya. Karena kan mungkin banyak yang menyepelekan ya kayak tampilannya udah sehat nih, malah ternyata kita nggak ada yang tahu di tengah-tengahnya bagaimana ya kak ya. Iya. Oke, aku pilih ras dulu kalau gitu. Nah, jadi dari visi misi pilih ras dan juga dicek dulu ya kak ya. Betul, betul. Oke. Dicek dulu. Semuanya Masih dicek ada dulu. rumah. Iya, Iya, Likoy-nya nih coba sama-sama. berarti. Kalau Likoy ini nih
apakah kucingnya warnanya putih, bulunya putih atau emang ada berbagai jenis warnanya nih Kak? Ini sebenarnya warnanya hitam. Jadi ini yang Oke. awal lahir pun semuanya hitam. Tapi Oh, ada fase di mana pada saat umur 2 bulan 3 bulan ini dia eh, bulu hitamnya rontok dulu, berganti dulu. oh, Ini tinggal oh gitu. bulu putihnya yaitu halo Mama Ina, ini cucunya Mama Ina nih. Intinya ya. Halo Budian, udah gede ya Bu, ini Bu, ada Budian Itami. Nah, ini adalah bulu roamnya dulu ya, rom. Jadi kalau kucing Liko ini memang dia rom itu kayak uban kalau di manusia. Jadi Oh, sebenarnya bulunya nah. hitam, kemudian ada putih-putih. Nah ini tinggal putih-putihnya aja nih. Nanti baru tumbuh kalau sudah dewasa ada hitamnya. Saya mau tunjukin yang sudah dewasa. Ini seperti ini. Jadi Boleh. pada Itu saat dia sudah dewasa, dia jadi seperti uban. oh, itu uniqueness-nya kali ya Kak Dharma ya? Nih, tuh putihnya saja yang tadi tinggal. Oh, oke. Iya, Bagus banget. seperti itu. Jadi bulu putihnya ini adalah bulu ubannya. Jadi bayi-bayi dia sudah ubanan. Ketukar fasenya ya Kak ya? Iya, memang ada Nggak fasenya seperti ini. oh gitu. Berarti berarti untuk yang mau punya Likoy nggak usah kaget ya Kak ya. Dikiranya mungkin oh mungkin ini 2 bulan 3 bulan putih, tiba-tiba ternyata warnanya hitam. Hitam, iya. Karena memang warna basicnya adalah black rom. Oh, apakah Likoy sendiri punya banyak warna nih Kak atau enggak? Ya, kalau sebenarnya sekarang sedang berkembang untuk warna-warna lain seperti blue, kita juga sudah punya blue. Kemudian ada yang white solid juga, kemudian ada yang bicolor. Tapi yang masih baru diakui adalah yang black dan blue. Kalau warna lain Oh, masih belum diakuin. berarti sudah diakui ya Kak ya untuk warna Ya, betul, blacknya ya betul, dan bluenya. betul. Nah, untuk kecilnya ini nih apakah sulit nih Kak untuk dirawat apa sama aja? Masih Sama aja kecil-kecil sih sebenarnya. Sebetulnya sama sama aja aja sih. ya Kak? Iya, sama Oke. aja. Nah, Likoynya sendiri nih Kak ya, Hmm, challenging-nya berarti nggak terlalu sulit ya untuk Likoy ya, untuk betul. perawatannya segala macam. Sifatnya sendiri juga dekat sama manusia ya Kak ya Likoy. Ya, sangat dekat dengan manusia. Sangat dekat dengan manusia. Wah, seru banget. Jadi sarannya Kak Darmo untuk pemula boleh nggak sih Kak kalau kita tertarik dengan ingin memelihara kucing dengan jenis Likoy, apakah ada kesulitannya untuk kedepannya atau misalnya kucing Likoy ini cocok nih untuk pemula jika dia ingin merawat kucing gitu. Oh, kalau sebenarnya gini, kembali lagi tadi ke visi misinya awal untuk pembuatan Catry. eh, Kalau memang memiliki space untuk tempat pemeliharaan yang dekat dengan kita sendiri atau bisa tidur dengan kita, nggak jadi masalah kalau mau memilih kucing Devon Rex atau Likoy ini menjadi kucing keluarga baru ya di keluarga kita. Tapi kalau belum memiliki tempat yang bisa berdekatan dengan mereka, kami sarankan sih coba mencari kucing ras yang lain yang lebih bisa lebih mandiri lah ya, seperti Oke. Bengal gitu kan, lebih mandiri dia, Abyssinia juga lebih mandiri gitu sih. Oke, Tapi berarti kalau kalau untuk misalnya pemula yang memang punya space, bisa dekat dengan manusia, kemudian punya ekstra waktu untuk banyak waktu ya untuk Kak. iya untuk memberikan perhatian kepada mereka, it's okay kalau langsung pengen pelihara Devon Rex dan Likoy. Oke, berarti yang butuh teman cocok banget nih Kak kayaknya ya, yang butuh teman Ya, untuk betul, menemani 24 betul, jam. betul. Forest dan juga Betul, Likoy betul. ini cocok banget. Nah Kak, kalau Likoy sendiri berarti salah satu ras yang cukup unik ya untuk lookingnya sendiri ya Kak. Dan tadi Ya, sangat aku ini. pernah lihat ekornya ini beda dari ekor kucing yang lainnya ya. Sebetulnya kalau secara fisik sih pada dasarnya sama, cuma bedanya memang karena dia kehilangan undercoat, jadi seperti ekor ekor tikus ya.
Nih seperti Yang ini. kayak ketika gitu Tuh, ya. iya tikus got ya. Tapi lucu banget gitu kan. Hmm. Kalau ngeliat mukanya lucu banget sih kayak monyet tuh, lihat. Wah, Lucunya itu ada kata-kata monyetnya ya kak ya. iya. Dia kalau saya lihat secara fisik seperti campuran monyet, kucing sama anjing karena sifatnya mirip anjing sih. Bisa disuruh-suruh istilahnya. Tapi saking deketnya itu ya kak ya dengan manusia sampai kalau disuruh mungkin kalau bisa suruh nyuci juga mau gitu kak. Oh Nah, iya, saya juga pengen pengen ini sih share sedikit visi misi dari Marco Ketri sendiri. Mungkin biar teman-teman tahu juga mengenal Marco Ketri bahwa di Marco Ketri sendiri kami tidak mengadopsikan kucing-kucing yang ada di sini. Jadi oke. kami mengembangkan kucing-kucing di sini memang untuk memperkaya ras yang ada di Indonesia dan kita bisa memiliki aset yang bisa dibanggakan semoga sampai ke mancanegara. Seperti itu. Amin. Jadi Marco Keter sendiri nggak untuk diadopsikan ya kayak mungkin untuk Untuk memberitahukan kebanyakan hmm, ada jenis kucing Devon Rex, ada jenis kucing Lincoln untuk ya, memberi apa ya bahasa untuk mengedukasi masyarakat sih dan juga memberikan yang mengedukasi. aset ya memberi memberi aset Indonesia bahwa Indonesia punya loh kucing Lifebuoy dan kucing Denver yang berkualitas gitu. Tapi kalau Yang untuk dimiliki beberapa kucing yang lain, tinggi. kita punya 14 jenis ras. Nah, untuk kucing yang lain itu memang sudah bisa Oh, diadopsi. Dan adopsi di sini kita free. free ya kak. Jadi tidak dipungut Ada biaya Budian malah. Utami yang sudah pernah adopsi di sini, kucing Bengal. Kemudian ada Ibu Nina Agustina juga pernah adopsi di sini, Bupati Indramayu. Salam hormat Ibu. Hmm, keren banget pokoknya Kak Dharma. Nah, tadi Bu Dia nanya nih, gimana caranya buat punya likoy? Gimana tuh Kak caranya untuk mempunyai likoy? Aduh, Budian bisa saja. Kalau pengen punya likoi ya tadi, yang pertama memang agak sulit untuk mendapatkan likoi dari luar karena beberapa yang melepas adopsikan likoi dari luar itu biasanya steril. Nah, kita butuh Hmm, kepercayaan dari breedernya, bagaimana pemeliharaan di sini, nanti tujuan catering kita sendiri seperti apa, kemudian program breed yang akan kita lakukan seperti apa gitu karena komitmen-komitmen yang harus kita jaga selama kucing itu hidup itu seumur hidupnya mereka. betul. Seumur hidup mereka bersama kita ya Kak ya. Betul, betul. Jadi harus lebih care lagi. Mungkin sebelum kita adopsi kita harus lebih tahu bagaimana sifat kucing kita sendiri ya Kak yang mau kita adopsi gitu ya Kak ya. Iya, mempelajarin dulu sebelum kita memelihara, pelajari dulu sifatnya, kemudian kebutuhannya yang paling penting dan Betul. sifat-sifat dasarnya gitu. Jadi jangan diambil terus habis itu tiba-tiba baru pelajarin gitu ya kak ya karena kan mungkin bisa ada Karena tidak salah-salah. sedikit sih Kak, ada catering-catering mungkin yang memang punya tujuan-tujuan tersendiri yang akhirnya tidak panjang gitu, eh tidak panjang umurnya. Jadi pada saat dia mungkin bosen atau pada saat dia sudah ternyata peminat dari kucing tersebut sudah menurun, akhirnya Hmm, tidak fokus lagi di catering tersebut. Kan sangat sayang kucingnya ya. Kesana kesini dioper betul sana sini gitu. betul yang kasihan kucingnya sendiri yang mungkin harus kayak kita kalau misalnya udah males itu jadi kayak males bawaannya ya kak ya jangan sampai kayak gitu kita kan pengennya long term juga jadi mencarikan apa kehidupan yang layak untuk kucing kita ya kak ya. Iya, tapi ya kembali lagi ke tujuan masing-masing. Mereka, tapi ya semoga Betul. bisa bisa lebih care lah ya. Betul. Karena mereka kan bukan komoditi, tapi mereka adalah Oke dari awal kita keluarga harus kita. lebih tahu kayak kak ya. Karena dasarnya adalah cinta dulu. Betul kak. Gitu.
Oke. Nah, makanya lebih penting nih untuk kenalin dulu nih kita mau adopt untuk apa, Katri buka buat apa, untuk visi misinya ya Kak ya. Jadi jangan asal nih teman-teman buat Katri ya kan Itu kalau segala kata macam Budian, udah ini itu. bener banget tuh kata Budian, karena kucing itu Oh jadi iya, majikan kita katanya. betul. Kita kan kerja untuk Beliau bener kucing ya Kak banget. ya. Untuk Kita yang mensupport ngasih mereka. makan, mereka tinggal makan, kita yang bersihin, dia tinggal pupuk lagi, pipis Betul. lagi. Kita harus Balik lagi meluangin kan rumah. waktu main sama mereka. Betul. Iya bener banget Mama ya. Mama Ina juga membenarkan itu. Apalagi Mama Ina ya. Tiap malam sayang-sayangin dulu Mama ya sebelum tidur ya. Nyapa mereka Betul banget. satu-satu. Maka dapat. Jadi kita emang harus ini sih ya kak ya, komitmennya harus dijaga banget ya. Betul, betul banget, betul banget. Betul banget. Jadi jangan apa teman-teman ya kan. Kalau Iya. misalnya mau buka seperti Mampo Catering yang sudah besar, yang punya visi misi yang buat aku tuh kayak hebat banget gitu ya untuk mengedukasi masyarakat gitu ya dengan biaya sendiri. Kucing-kucing mahal itu gitu. Yang Aduh bisa nunggu sampai Budian. 3 tahun bertahun-tahun, aduh. Iya tuh Semoga Budian, nanti ya lancar. Budian aja sampai ngalah kalau mau tidur. Jadi yang Iya. menguasai tempat tidur adalah kucingnya, bukan Budian sama Anja. Jadi dia mikir Halo dulu Mas ya. Bram, terima kasih. Masih belajar saya. Wah, kategori 4 ini mantap. Pialanya aja udah banyak banget nih Mas Bramantio ya kan di belakangnya Mas Dharma ini udah piala anak-anak semua. Amin 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 masih belajar, selalu belajar. Nah, kita balik lagi ke Liko ini Kak ya. Berarti Liko sendiri itu masih berarti Kak Dharma ini untuk udah berapa lama nih untuk adopsi Likoy? Berarti Likoy masih baru banget di Indonesia ya Kak ya? Iya, saya mulai adopsi Liko itu Masih 2019. asing ya terdengarnya ya. Iya, saya baru adopsi Liko ini 2019 akhir bulan Desember pada saat itu. Jadi saat ini baru 2 tahunan lah. Karena pada saat itu kita adopsi masih kitten. Jadi ibu dan bapaknya bocah ini memang besar di sini dan mereka baru istilahnya baru kita breed setelah umur 18 bulan. 18 bulan ya Kak. Jadi memang kita tidak mau mengawinkan biasanya di bawah 1 tahun apalagi jangan ya. Jadi belum Jangan ya. belum ini ya belum matang secara mental juga mereka. Tapi lebih baik sih sudah pada saat dia sudah dewasa mental juga baru kita breed biar dapat anak siang selucu ini. Yang muda ya Kak ya. Kucing Iya, yang muda dulu. iya. Nggak tahu nih kalau yang lain pada bilang lucu apa enggak nih. Kalau menurut saya sih bentuk kayak gini lucu sih. Pada komennya lucu semua, tenang Kak. Lucu semua. Aduh, kalau ngeliat lebih dekat ya, tuh lihat. Waduh, Lihat tuh. Matanya tuh. juga cantik gitu ya kayak belo dengan kecil gemes. Dia bertopeng dia. Iya. Aduh, lucu Dari banget. dari apa namanya? Kupingnya sendiri juga kayak beda ya Kak ya. Model Oh, kupingnya gitu. kalau dia berbulu full, dia seperti kucing domestik memang karena ini awalnya adalah kucing domestik yang bermutasi. Tapi ya karena dia kehilangan undercoat, jadi di area muka ini tidak punya bulu. Jadi ini bersih nih, nggak ada bulunya sama sekali. Oh, itu bersih ya Kak ya, langsung ke kulit ya. Iya, bersih. Hmm. Iya, Mama masih jarang ya Mama ya. Mama Ina. Semoga banyak yang punya ya. Ya, betul, Tapi betul, harus betul, diperhatikan ya. Pernafasannya betul. itu satu hal concern banget ya. Betul, betul. Boleh sharing sedikit tentang visi misi Katri tadi juga seperti Mama Ina itu juga awalnya karena Mama Ina sendiri awalnya itu peliharanya Persia ya, Persia, kemudian punya Mama Ina sendiri punya atopi ya Mama ya, atopi dermatitis, jadi bawaannya tuh alergi gitu. Makanya kita coba kemarin menawarkan kepada Mama Ina untuk pelihara Sphinx aja Mama atau Devon Rex aja Mama, tapi lebih awal tuh Sphinx dulu gitu. Biar biar tidak terlalu banyak bulu di sana gitu kan. Tapi Mama Ina
karena memang merasa belum siap, merasa belum belum punya kemampuan pada saat itu untuk memberikan care yang berlebih untuk si kucing Sphinx. Makanya Mama Ina bilang, oh nanti dulu, belum siap, belum siap. Jadi bukan karena pengen atau karena tren atau apa, jadi memang kita harus sesuaikan juga dengan kondisi dari lingkungan di rumah kita. Halo Kak Re. Wah, Jadi Mama Ina ini memang bijak banget. Jadi pengen siapkan dulu semuanya dengan siap baru nanti mau adopsi. jangan karena tren aja ya, kayak kemarin kan trennya sempet BSH ya. Ya BSH. Kan ada BSH segala macam. Terus nanti trennya apalagi orang-orang pada incer ya itu. Jangan sampai karena suatu tren ya, Kak. Ya betul Dan betul. juga mungkin personality kita juga ya, Kak ya. Kalau misalnya kita butuh temen yang 24 jam bisa di Devon Rex untuk menjadi teman kita. Iya. Berbeda sedikit saya cerita tentang Budian. Kalau Budian Boleh, silakan. ya kalau Mama Ina tuh harus menyiapkan dulu lahir batin lah istilahnya. Kalau Budian kita harus sedikit paksa. Budian, jadi Budian ini harus kita adopsikan biar mau berbagi kamarnya itu. Sekarang tuh sudah berbagi kamar dengan kucing-kucing ada 6 ekor. Tapi kita paksa walking closetnya Mama Budian untuk dijadikan playgroundnya kucing Bengal. Makanya kita adopsikan Bengal 3 ekor ke sana kemarin. Dia ada langsung untuk Budian ya. Iya. Playground ya, Kak ya. Iya, padahal Budian sebenarnya, waduh, saya mah harusnya belajar dari Budian, tapi Budian maju mundur, akhirnya kita kirim aja ke sana. Langsung Langsung. belajar ya, Ibu ya. Iya, Mama Ina, betul banget. Kita harus merawat kucing seperti anak kita sendiri. Betul. Seperti kata Budian tadi, kita seperti mereka majikan kita ya, seperti anak. Iya, betul. Tuh, Budian juga komen tuh, berbagi. Mereka tuh mengambil alih kali. Jadi bukan berbagi ya, Bu ya. Langsung diambil alih semua hak milik. Betul banget. Aduh. Seru banget ya malam ini. Iya, makasih banyak loh Kak Dharma. Kita udah berbincang-bincang sampai jam 9 malam. Tapi kita ganggu waktu ya Kak Dharma nih, istirahat malam-malam ya Kak. Seharusnya bobo cantik, main dengan anak-anak malah ngobrol-ngobrol kita jadinya. Oh, senang banget kok ini. Senang banget bisa berbagi, bisa belajar bareng. Karena perlu forum-forum yang seperti ini untuk sama-sama kita belajar bareng dan mengedukasi masyarakat. Betul, semoga masyarakat juga lebih aware ya Kak ya tentang kucing-kucing Ya, yang di luar betul. sana. Bukan kucing aja ini, perhatiin ya Kak ya. Betul. Halo Kak Zi, ada Kak Zi di sini. Lebih diperhatikan ya Kak ya. Ya, Kak Zi ini salah satu pemilik Devon Rex di Indonesia juga. Halo. Kak. Satu pemilik Devon Rex yang Ya, orangnya beliau punya 1 ekor. Gitu kan. Marco Ketri deh kayaknya. Yang fotonya ini keren-keren gitu. Yang matang mulu ini. Yang fotonya ada di Radiant Cat and Care. Bener. Ya kan? Pun seru banget. Mas Dharma mau dong Devon Rex-nya katanya gitu no. Mas Dharma, dikasih gak tuh? Ya dari kemarin ini apa namanya ngerayu. Halo, sabar ya Kak Zi ya. Nah, dari Budia sendiri komen bahwa binatang peliharaan itu bukan mainan tapi bagian keluarga kita. Betul banget. Betul banget. Dan Budian ya ini salah satu inspirasi kita semua di Indonesia. Siapa yang nggak kenal Budian? Dari dulu kan sudah sudah berdedikasi di dunia hewan ya, di dunia kucing, apalagi ibunya kucing kalau di Indonesia. Ibu ya kucing, ya ampun. Nah, salam nih. Mungkin kita tutup kali ya Kak Dharma ya. Kalau udah jam 9. Udah waktunya Bobo untuk bermain dengan Anabul. Salam juga buat Kak Eri. Oh iya. Untuk teman-teman di sana. Ada di sini. Bisa
Iya, sebenarnya nih di depan saya ini banyak orang nih. Wih, Udah ditonton ya Kak Dharma ya. ditonton, tapi kucing-kucing banyak. Terima kasih buat Budian, Mama Ina, Vina Panduwinata, Kak Zi dan semua Makasih banyak Kak Dharma. sudah mau bareng ngobrol di sini. Happy banget. Kak Dharma nanti kalau kita undang ke Catfest mau ya bawa kucing-kucingnya ya. Boleh, boleh, boleh.